inisiatif supaya mungkin BPIP bisa menginisiasi atau memfasilitasi ada pelatihan seperti tadi. Jadi dulu sudah ada permintaan untuk GIS, terus sekalian itu cuma itu sekalian aja di summer program edition Indonesian edition. Ya, mohon maaf sebelum kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak dijawab dengan maksimal ya, karena keterbatasan. Saya belum nyiapin banyak tentang ini, soalnya revisi ternyata tidak bisa ditunda. Terus kemudian saya juga mohon maaf kalau seandainya nanti suara nggak begitu maksimal karena tadi lawan itu tunggu tidak datang. Ya, untuk input output ya, dari kita yang ada di sini yang familiar sama input output siapa ya? Mas. Pernah dengar sih. Yang udah familiar? Mas. Oke. Biar dia tahu gitu, maksudnya secepat apa kita bisa discuss tentang IO. Sebenarnya sih IO apa ya? Kita awalnya tuh kalau kita di ekonomi, pendekatan ekonomi kan ada dua ya berdasarkan pendekatan empiriknya, empirik kuantitatifnya itu yang pertama deterministik, yang kedua adalah stokastik. Yang stokastik itu ada ininya model-model yang ada random termnya, errornya gitu. Itu kita bilang model stokastik seperti econometrics. Itu cara empirik untuk kita mengestimasi atau mengetahui impact faktor A terhadap faktor B, A terhadap B, A terhadap C, dan seterusnya. Satu lagi deterministik. Jadi deterministik ini lebih, jadi nggak ada error gitu. Dia model yang menjelaskan ketika ada A itu ketika A terjadi, ketika A naik sekian maka B naik sekian. That's it. Kalau ekonometri kan kalau A naik sekian, B naik sekian dengan probability 95%. Ya, atau A naik sekian, B naik sekian tapi nggak signifikan. Tapi kalau model ekonomi yang deterministik, kita exactly say kalau A naik sekian, B naik sekian. A naik sekian, B turun sekian. Nah kalau IPO sendiri, dia itu tabel sebenarnya, tabel yang beda yang buat BPS ya. Jadi dia memberikan informasi tentang transaksi barang dan jasa. Karena dia memberikan informasi tentang transaksi barang dan jasa, maka dia akan menggambarkan keterkaitan satu sama lain dari struktur ekonomi tertentu. Jadi misalkan ada sektor manufaktur, dia butuh input pertanian, terus dia butuh input jasa, dia butuh input labor, dia butuh capital. Dan sebaliknya juga manufaktur itu jadi input untuk sektor-sektor lain. Jadi keterkaitannya, model keterkaitannya seperti itu. Oh ya, nggak ada Mas Bento ya? Nggak ada yang buka. Lanjut terus. Gitu ya. Jadi ada 2 poin di sini. Jadi dia akan memberikan gambaran tentang struktur ekonomi negara, regional. Regional itu bisa provinsi aja atau keterkaitan antar provinsi yang mencakup seluruh sektor output dan nilai tambah masing-masing. Dan juga yang penting juga adalah input antara. Jadi untuk sektor A memproduksi input akhir gitu ya. Nah, berarti dia juga memerlukan input lain. Nah, ini yang juga penting dalam itu. Terus kemudian ya ini terus kita juga akan lihat bagaimana sistem ekspor impornya. Terus kita juga akan melihat struktur permintaan barang jasa dari sektor lain maupun dari rumah tangga. Terus kemudian keterkaitan, nanti alat untuk melihat keterkaitan ini setelah kita ekspor jadi kita olah IO-nya baru kita bisa lihat yang ini. Sedangkan tadi yang A sampai D tadi kita bisa lihat tanpa mengolah IO itu sendiri. Jadi mentahnya, jadi kita bisa lihat kira-kira seperti ini strukturnya. Terus kemudian memperkirakan dampak permintaan akhir ya sama. Terus kemudian, nah ini juga akan menjadi penting juga ya. Dari itu nanti kita bisa tahu mana sektor yang menjadi penting dalam
ekonomi suatu daerah, Bali, Gianyar, atau Indonesia. Jadi IO itu ada macam ya, ada transisi total. Terus transisi domestik total itu ekspor impor juga ya, ekspor pakai mengikutkan ini ekspor impor. Terus kemudian juga dia itu berdasarkan harga produsen atau harga konsumen. Nah ini contohnya, jadi kalau seandainya struktur input input dari secangkir kopi seperti ini, dia butuh kopi bubuk, kopi nggak ada kopi bubuk ya di kopi kan, kopi nggak ada gula, nggak manis kan. Tapi bisa juga sih creamer dan seterusnya. Jadi sederhananya seperti ini lah. Jadi untuk membuat sebuah analogikan secangkir ekonomi itu secangkir kopi itu kayak ekonomi gitu. Jadi bisa kita analogikan seperti itu. Untuk memproduksi the whole chunk of economic value gitu, dia butuh kopi bubuk, gula pasir, creamer dan seterusnya. Gitu. Nah, dari sini. Oke, sambil dibuka nih ya, apa namanya? Excelnya. Excelnya itu diambil dari websitenya si Josue tentang IO Jordan. Buat IO yang Mas Jordan. Jadi kuadran 1 itu berisi transaksi input antara. Jadi nilai pengeluaran untuk barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dalam proses produksinya. Jadi misalkan ya kalau kita lihat di IO ini nih, yang kuning. Ini namanya input antara. Jadi misalkan ya, jadi bacanya ini dari atas ke bawah ya. Tentang dari atas ke bawah ini bacanya misalkan kalau enggak datang aja itu. Misalkan dari agriculture ya. 13 372 itu artinya untuk memproduksi total 20.000 ya, 200.000 dia butuh input sebesar ini. Dia butuh dari input dari agriculture sendiri sekian. Bawah itu outputnya ini. Nah ini total. Unitnya bisa in dollar, bisa berapa? Apapun bisa tergantung asumsi. Ton. Ini maunya per unit uang itu pasti uang. uang. Iya. Kalau makanya masing-masing kan beda. Kita pakai harga konsumen atau harga produsen. Gitu. Jadi terus kemudian agriculture ternyata dia nggak butuh Tekstil. nggak butuh tekstil kan? Wow. Fokus. Jadi kalau itu satu di sektor agriculture itu butuh input dari agriculture, butuh input dari mining, textile, light manufacturing, di mana kalau dia nol berarti dia nggak butuh input itu. Iya. Sementara outputnya di total. Nanti totalnya sama juga nanti ya. Kita akan lihat di sini itu akan sama dengan sini. Oke. Oh gitu. Nah, gimana baca ini? Jadi agriculture ini dari 200.000 dia akan outputnya itu akan dikonsumsi oleh agriculture sendiri sekian. Dikonsumsi sama tekstil sekian. Dikonsumsi sama household sekian. Dikonsumsi sama government sekian. Untuk investasi sekian, ekspor sekian, impor sekian. Karena impor dia minus. Tarif itu Tarif impor. ada tarifnya. Oh iya. Iya. Koefisien minus menunjukkan apa? Nah, Koefisien minus itu menunjukkan apa? Keluar sih ya. Karena kita harus exclude itu dari model kita. Dari luar negeri kan datangnya barangnya itu kan. Karena kan dalam negeri ya. Impor dari luar. Oke. Sistem nggak tahu kan? Daerah sini. Yang pertama ini kuadran pertama nih. Kuadran pertama.
Lanjut. Ini tadi ya. Ini nilai X12 ini. 1 IJ ini adalah output sektor I, I-nya ini untuk baris, J-nya ini untuk kolom. Yang disebut ini memang agak ya pelan-pelan lah tidak. Jadi nilai output sektor produksi A yang digunakan sebagai input. Nah, jadi misalkan contoh lagi ya, misalkan I33 ya. 33 di sini misalkan. Jadi output Industri tekstil. ya, output industri tekstil yang untuk dipakai di industri itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah kuadran 2, yaitu berisi tentang permintaan akhir, yaitu dari konsumsi, government, terus kemudian ekspor, dan jadi ini nggak ada impor ya tadi ya, tapi jadi tergantung nanti ada beberapa yang mereport ekspor tuh langsung ekspor gitu, terus ada beberapa yang dipecah seperti itu, ada yang stop. Itu tergantung level kedetailannya. Nah di sini kuadran 2 tuh ini. Ya, penggunaan akhir. Nah, di sini sebenarnya penggunaan juga sebenarnya. Kalau kita baca ke kanan itu penggunaan juga. Antara. Tapi antara, karena dia digunakan lagi untuk proses produksi. Tapi di sini akhir dia dikonsumsi. Dikonsumsi. Kan kita itu beli agriculture. Ya, tapi kita nggak makan mining kan? Iyalah, masa kita makan biji-bijian enggak juga. Lumayan. Jadi kita punya live manufacturing gitu, dan seterusnya. Habis ini dulu ada pertanyaan. definisi konsumsi akhirnya mas Dibeli oleh rumah tangga. Rumah tangga. Jadi misalkan gini, misalkan ini kan umum ya, agriculture umum ya. Ini general banget ya. Misalkan agriculture itu kan bisa jadi dalam bentuk let's say padi. Nah, masuk sini ya. Tapi beras masuk sini juga harusnya. artinya ada beras yang memang kalau dia memang dimakan itu masuk ke full dan masuk ke sini. Makanya di sini misalnya padi, kalau kita bisa breakdown ya, ada breakdownnya. Misalnya padi nih ya, padi mungkin dia cuma masuk di sini di agriculture kembali karena dia diolah oleh small mill ya, tepung. tepung. Ya, yang kita konsumsi tepung, bukan padi gitu. Atau kita konsumsi maizena, tepung maizena, bukan konsumsi jagung. Bisa jadi. Yang konsumsi jagung itu adalah sektor agriculture sendiri. Jadi dia konsumsi akhir itu yang dihasil itu intinya bagian kuadran 2 ini adalah mereka atau output yang kita konsumsi langsung, konsumsi akhir, nggak kita buat jadi produksi. Oke. Nah ini tadi ya, mirip. Tapi ini enggak apa ya? Ganti Struktur permintaannya aja. dicas. Nah, yang ketiga ini adalah input primer, yaitu menunjukkan balas jasa dari faktor produksi. Sebenarnya sih semua faktor produksi, tapi faktor produksi yang bersifat seperti upah, gaji ya, surplus usaha, jadi profit, terus pajak tidak langsung, depresiasi dan sebagainya. Jadi kalau di sini itu yang ini bawah betul. Kuadran 3 ini. Sama. Ini kuadran 3 ini. Ada pajak. Terus ini ada labor ya. Apa namanya gaji. Terus ada capital, ini mungkin dijadiin satu antara balas jasa capital, rental, sama surplus mungkin jadi satu juga. Makanya tergantung level agregasi. Indonesia terakhir itu 175 kali 175. Jadi
kalau pakai Excel itu cukup. Tapi kalau pakai laptop sekarang sih menginvert 175 ya susah. Oke. Nah, ini adalah blok penyediaan maksudnya. Yang terakhir sebenarnya total ini. Jadi ininya berapa total output dan berapa total input. Berapa yang dibutuhkan untuk produksi dan berapa yang mereka produksi sama kan. Kalau kita tambah total input dan produksi terus ditambah dengan usaha, nilai usaha, terus kemudian itu harusnya sama dengan total outputnya. Nggak ada yang baru. Ini contoh IO Indonesia tahun 2005, 9 sektor, bisa di-download di BPS. Nggak salah, 9 sektor standar ini ya, yang kita biasa kenal di mana? Di pembagian PDB. Satu itu pertanian, 2 mining, 3 itu manufaktur, 4 itu gas, 4 itu bangunan, 4 gas, ini nomor 5 bangunan, nomor 6 ini Financial, transport komunikasi, 7, financial, 8 servis terakhir ya. servis bank ya. Perdagangan, 7 perdagangan, 8 servis, 9 baru trade. Kayak gini. Tapi yang 190 ini aku nggak. Nah ini apa yang kita tadi ini. Asal otak Pak, asal otak. Jadi dia punya yang lebih detail seperti ini misalkan kita punya penyusutan 2003 sesuatu yang tadi yang kalau di input output Jordan nggak kita detailkan, dijadiin satu sama usaha. Terus kemudian ada margin perdagangan dan pengangkutan di sini. Berapa sih tadi? 5,9. Ada capture. Suaranya. Sini nih harusnya. 5,9. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mengolah itu. Pertama kita harus tahu dulu apa namanya koefisien teknis. Oh ya, sebelumnya IO itu asumsinya adalah Leontief Production Function. Leontief. Ingat Leontief Production Function? Minimal itu ya. Jadi kalau kita ingin menaikkan output, kita itu harus menambah input sesuai dengan proporsi yang ditemukan oleh A sama B. Jadi dia makanya kita pertama punya EIJ ini. Jadi dia itu adalah rasio input antara yang berasal dari sektor I untuk sektor JXI ya. Jadi di sini tuh sektor I, sektor di baris I ya. Untuk sektor J, jadi di kolom dengan total itu. Jadi coba lihat di Excel-nya nanti. Langsung kita buat aja nanti. Jadi intinya itu AIJ itu adalah berapa sih proporsi dari proporsi agriculture ini atau misalnya mining ya, input mining untuk produksi dari AGR. Oke. Nah, makanya kita coba langsung aja. Ini dibagi dengan total 20. Semua di Keluar.
perlu workshop Excel ya. Gerak-gerak. Oke, ini adalah matriks input antara. Jadi berapa butuh berapa, siapa butuh apa, dan berapa butuhnya. Ini nih, matriks ini nih yang menjelaskan. Jadi artinya apa? Semakin besar nilainya, ya, semakin besar nilainya maka dia dia menunjukkan berapa besar industri itu butuh input tersebut di industri tersebut. Berapa misalkan yang paling banyak? 0,66. Eng, manufaktur eng. Manufaktur eng. Manufaktur eng. Manufaktur ya. Man, bukan min. Man ke eng. Bukan manufaktur itu. Manufaktur lah. Iya, manufaktur man. Manufaktur. Manufaktur. Man eng. Man eng. Itu apa? Energi. Oh, berarti manufaktur itu butuh energi banyak. Paling banyak dia. Iya, electricity itu. Energi perlu. Macam-macam energi kan bentuknya kan. Nah, hanya listrik kan. Dan bakar juga tuh. Oke. Wah. Lanjut. Nah, ini kalau di IO ya. IO-nya Indonesia. Nggak salah baca. Manufaktur butuh energi banyak. Karena dia Bacanya jadi baca lagi. Baca lagi. jadi Karena Baris belum tahu. bawah. Karena ke bawah itu kan produk kan. ya Ke bawah itu kan produk jadi energi nol. Jadi kalau baca 0,66 itu 0,06. Yang mana ini? ya oke lah itulah. Ini ini ya. Jadi dari 100% input, Oke. Itu agregatnya dari agregatnya butuh 6,67%. Butuh input dia sendiri 6,67%. 6,68%. Kalau yang tadi 0,66 itu dari 100% energi. Dari 100% Oh itu, sorry aku. ini Iya. dari 100% manufaktur itu sorry. Energi. Oh, saya energi dari 100% Energi. energi dia butuh 0,66% 66%. manufaktur. Nah, gitu. Karena high energi itu kan high investment di manufaktur. Ya, butuh Apa ya? Kenapa? Oke. Dolarnya satu aja, dolar yang dolar yang belakang. Pelatihan itu tuh punya Excel. Dolar yang belakang aja. Belakang. Ini dolar yang ini. Dolarnya ini butuh sih ini lah. Oke. Terus diterap. Iya, berarti ada kemudian misalnya. Jadi contohnya misalnya ini ya, Indonesia nih, sembilan sektor Indonesia. Sembilan sektor Indonesia, sektor satu ini kan tadi pertanian ya. Jadi di sektor pertanian ini butuh input antara 0,21% atau dalam kata lain 21%. Sektor satu. Sektor satu butuh input antara Totalnya 21. Input antara total dari 21%. 66%, terus kan 6,6% dari pertanian. Nah, kalau kita dalam bentuk uang, jadi untuk menghasilkan 1 rupiah, kan satu satuan uang toh, itu butuh Rupiah pertanian. dia butuh 0,21 sekian rupiah dari input antara, total input antara. Terus kemudian rinciannya seperti ini. Oh, iya. Jadi, sebentar, Mas. Oke. Jadi, aku mikirnya awalnya 100% semua, karena di dalamnya itu ada indirect tax itu ya, yang bikin dia nggak 100%. Oke, lanjut ya.
Lanjut. Jadi Kembali itu, kembali itu nah, untuk mengumpulkan satu jadi ya, kita di sini kan tadi kan satuan uang loh. Di sini satuan uang kan. Semuanya satuan uang. Kita bisa persen, bisa uang sebenarnya. Oke. Untuk menghasilkan Rp1 sektor 1 Rp1 di sini ya. Sektor 1 dia butuh 0,06 rupiah dari sektor ini. Butuh 0,0088 dari sektor. oke, oh, Pajaknya Lanjut. Cara nanti dulu. Jadi kalau di IO itu ada model terbuka sama model tertutup. Jadi kalau model terbuka itu kita tidak menghitung household, tidak masukkan household. Tapi kalau model tertutup kita masukin household. Jadi ekonomi terbuka tertutup. bukan ya, kita mau masukin household atau enggak itu aja sebenarnya. Yang spesial itu. Kok buat usul? Kalau nggak masukin hormon berarti larinya Habis. kemana? Larinya kemana? Enggak terbuka. Jadi Habis sih. itu cuma kita bilang kalau kita masukin household itu di close aja ya. Jadi ketika ada permintaan gimana ya teorinya ya. Coba sih sama-sama dimasukin gitu. Cuma bagaimana kita men-treat household itu. Kalau close kita masukin household. Jadi kalau di sini ya, ini yang 200 household kan 190 ya. Household itu 201 upah gaji sama dia permintaan rumah tangga 301. Jadi kita masukin ini dan masukin ini gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di mana? Kalau di household, kalau di tertutup ini dimasukin nih 301 sama 201 ini. Pertimbangannya adalah kita menganggap household itu suatu sektor sendiri. Ada sektor sendiri. Jadi ketika ada shock di ekonomi, household itu juga mempengaruhi juga. Tapi kalau terbuka ini nggak dimasukin. Jadi kita menganggap itu eksogennya. Multipliernya nanti kita. Sementara kita jangan terlalu pusing ke sana. Itu nggak masuk di program trial. level Nggak keburu kita belajar. Tapi kan total sini sama sini kan harus sama kan Kak? Iya. Baik itu tertutup sama terbuka kan sama kan? Angka yang di sini tertutup sama dengan angka yang di sini terbuka kan? Terus itunya masuk mana kalau? Ini masalah di sini aja nih. Nih ya. Nih. Itu masuk household. Tutup. Ini. Nggak ada tuh household memberi input household nggak ada ceritanya household memberi input. Kita nggak tahu berapa household memberi utang ke household, tangga memberi utang ke tangga, nggak tahu. Who cares gitu kan. Jadi nol di sini. Seperti itu aja sederhana. Jadi kita menutup model itu artinya kita masukin household sebagai satu sektor tersendiri. Kelebihannya ya kita bilang itu endogen, artinya yang terbuka dia exogen. Enggak secara ini itu cuma beri alternatif analisis. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi coba masukin household. Nah, sekarang kita harus paham dengan matriks multiplier. Kenapa? Ini yang jadi menarik dari input model input output dan sejenisnya, karena kita punya namanya pengganda. Kenapa kita katakan pengganda? Karena shock dari permintaan akhir ya. Misalnya kita punya permintaan akhir di sini, tambahan permintaan akhir di kita lihat ininya lah ya, di Excel ya. Misalkan government kan teman-teman kan pemerintah nih. Jadi udah kita naikin tambahin defisit nggak apa-apa, tapi kita naikin government expenditure dan kita dapatnya funding dari